Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Asr. Yang lalu sudah dibahas beberapa dan mengingatkan kembali pentingnya surat ini agar setiap muslim untuk benar-benar memahami dengan benar, kemudian mengamalkan dengan ikhlas, karena pentingnya surat ini apabila dipahami dan diterapkan untuk menyelamatkan manusia dari kerugian, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi masa wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang lalu sudah dibahas tentang orang-orang yang dikecualikan dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman. Dan dasar dari iman itu ada 6, yaitu iman, rukun iman yang telah Allah sebutkan, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ini. Yang lalu sampai sini bahwa kuburan itu di antara iman kepada rukun iman yang kelima. Di sini disebutkan wa tu'mina bidzalika, mengimani bi annal qabra, bahwa alam kubur imma raudatun min riyadil jannah. Jadi alam kubur itu dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa jadi alam kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga. Ini untuk orang yang meninggalnya husnul khotimah. Semoga Allah menakdirkan kita semua termasuk orang-orang yang wafatnya husnul khotimah. Karena itu butuh keimanan dan keikhlasan di dalam beramal, kejujuran. Karena banyak orang yang amal soleh tapi tidak jujur. Itu soleh hanya zahirnya saja, adapun batinnya toleh. Itu menjadi penyebab orang itu su'ul khotimah, menjadi wali Allah secara terang-terangan, tapi ketika sendirian menjadi musuhnya Allah. Itu diantara sebab-sebab orang itu su'ul khotimah yang diterangkan oleh para ulama. Wa imma, ada kalanya alam kubur itu menjadi hafratun, menjadi penjara, min hafratin nar, dari penjara neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab kubur. Ai annafihi, maksudnya bahwa di alam kubur itu al-azab, isinya azab awis sawab, atau balasan kebaikan atau pahala.
Wa tu'mina kadzalika bil jannati, yang termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman kepada jannah, surga, wanar, dan neraka. Wa kullu ma yata'allaqu bil yaumil akhir, termasuk iman kepada hari akhir adalah semua yang ada kaitannya dengan hari akhir, yang diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih yang tidak dibahas di sini, seperti hari kebangkitan, kemudian manusia berdiri di mahsyar selama 50.000 tahun, kemudian apa-apa yang terjadi di mahsyar seperti hisab, kemudian catatan beterbangan, kemudian manusia melewati sirat yang membentang di atas neraka, yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, yang manusia melewatinya tergantung dari amalannya. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, dan seterusnya. Ada yang berjatuhan. Fa innahu dakhilun fi qaulina an tu'mina billahi wal yaumil akhir. Tentang surga dan neraka ini termasuk kepada ucapan Rasul iman kepada Allah dan hari akhir. Wal qadaru, yang keenam, rukun iman yang keenam, takdirullahi azza wa jalla, meyakini dengan takdir Allah. Takdir mungkin diartikan ke bahasa Indonesia menjadi ketentuan, atau ya takdir sudah menjadi bahasa Indonesia, yakni yajibu antu'mina, wajib untuk mengimani bi annallaha ta'ala qadara kulla syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu terjadinya karena atau mengikuti takdir Allah. Apa yang ada itu karena Allah menakdirkan, apa yang tidak ada karena Allah juga menakdirkan. Menakdirkan ada, menakdirkan tidak ada. Kemudian juga adanya, ukurannya, semua mengikuti takdir Allah sesuai dengan hikmah. Wa dzalika annallaha khalaqal qalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pena. Khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih dulu dicipta, pena atau arsy. Kalau hadis ini dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kolam, pena. Faqala lahu, maka Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Qala, kemudian penanya menjawab, wa madza aktubu, apa yang hendak aku tulis? Qala, maka Allah mengatakan, uktub, tulislah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu semua sudah tertulis. Hadirnya kita di majelis ini pagi ini itu juga sudah tertulis. Nah, kapan ditulisnya itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahwa kita pagi ini ngaji surat Al-Asr. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka terjadi pada hari itu, pada saat itu, mulai saat itu terjadi apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, mengikuti catatan takdirnya. Dan itu disebut dengan catatan takdir, dan tintanya kata Rasul sudah kering. Artinya sudah kering, takdirnya kejadiannya itu mengikuti takdirnya.
Ada perincian tentang iman kepada takdir ini di pelajaran akidah. Di sini kan pelajaran tafsir, sehingga tidak merinci seperti di pelajaran akidah. Idzan, kesimpulannya, fal imanu, maka iman, fi qaulihi illal ladzina amanu, iman yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat illal ladzina amanu, yashmilu al-imanu bil usulis sittah, mencakup iman kepada 6 dasar, yaitu rukun iman yang kita semua sudah hafal. Allati bayyanaha ar-rasulu alaihi salatu wassalam, yang telah diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika malaikat Jibril bertanya pada beliau. Itu makna iman. Jadi kalau dikatakan di ayat maupun hadis orang-orang beriman, itu yang maksud iman kepada rukun iman. Maka sangat penting bagi kita mempelajari, memahami rukun iman itu, supaya masuk menjadi apa? Orang beriman. Nah, orang beriman ini sifat utamanya, ciri utamanya orang yang mau dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ciri utama orang yang akan dibebaskan dari kerugian. Ciri utamanya apa? Beriman. Beriman dengan apa? Rukun iman. Maka di pelajaran akidah itu dibahas secara rinci 6 rukun itu. Kalau di sini tidak rinci. Maka penting kita untuk belajar akidahnya. Nah, iman ini menjadi dasar dari sifat berikutnya. Sifat berikutnya amal soleh. Amal soleh dikatakan soleh kalau didasarkan pada iman. Dan banyak ayat-ayat itu ketika Allah terangkan tentang amal-amal ketaatan, itu dimulai dari iman. Nah, dimulai dari iman. Misalnya tentang jihad, tentang sholat, itu akan bermanfaat atau akan berguna amal soleh, amal ketaatan itu kalau didasarkan pada iman. Walaupun sama-sama sholat misalnya, satu amalan ketaatan kepada Allah, itu bisa bernilainya bisa sama, bisa berbeda. Berbedanya bisa jauh dan dekat, bahkan bisa antara langit dan bumi, tergantung dari apa? Imannya. Kayak menentukan nilai dari suatu amalan ketaatan itu imannya. Seringnya para ulama memberi contoh Abu Bakar sama Umar. Kalau amalannya kan sama ya, sholat subuhnya sama 2 rakaat. Tapi pembedanya apa? Imannya. Dan itu diperoleh iman itu dengan ilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita harus belajar apa? Tafsir. Amma qauluhu amilus solihati, ini ciri kedua ya. Sifat kedua orang yang mau dikecualikan, mau dibebaskan oleh Allah dari neraka Allah. Nah, wa amilus solihati fa maknahu, amilus solihati maknanya annahum qamu bil a'malis solihah, bahwa mereka menegakkan amalan soleh. Qamu di sini maksudnya menegakkan. Nah, bukan hanya melaksanakan. Para ulama membedakan antara melaksanakan dan menegakkan. Kalau melaksanakan ya sudah, sholat kita aja ngikuti rutinitasnya, kebiasaannya. Tapi kalau menegakkan, para ulama menjelaskan mulai dari penataan niat,
bahwa dia sholat itu dalam rangka taat menjalankan perintah Allah. Kalau tidak ada niatnya seperti ini, itu tadi ruh daripada sholatnya itu kosong, sehingga sholatnya disebut sholat yang mati. Nah, dan disempurnakan mulai dari syarat, kemudian rukun, kemudian kewajiban dan sunnah-sunnah sholat. Ada berapa? 4. Ada apa? Syarat sholat, rukun sholat, kemudian kewajiban sholat dan sunnah-sunnah sholat. Itu pun juga harus dipelajari. Syarat sholat ada berapa, rukun sholat berapa, kewajiban sholat berapa, dan seterusnya, agar bisa sholatnya itu tegak. Dan semua ayatnya pakai ini, iqamatus sholat, wa aqamus sholat, aqimis sholat, tegakkan sholat. Itu secara zahir seperti itu, tercakup 4 perkara tadi: syarat, rukun, kewajiban, sunnah sholat. Itu zahirnya. Kalau ini secara zahir terlaksana dengan baik, sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana perintah beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, masih ada satu sisi, agar sholatnya bisa hidup harus hadir hatinya. Mungkin menghadirkan 4 perkara tadi secara zahir lebih mudah daripada menghadirkan apa? Batinnya, menghadirkan ruh sholat, yaitu apa? Khusyuk. Nah, kekhusyuan dalam sholat, itu yang dimaksud qamu. Amilus sholihati qamu bil a'malis sholihah, melaksanakan amalan-amalan saleh. Nah, soleh sering diartikan as-sulhu itu damai, baik, atau pantas. Kenapa diartikan pantas? Karena amalan itu menjadikan atau membawa orangnya pantas untuk dinaikkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah toleh, tertolak, amalannya tertolak. Nah, yang disebut amal soleh di sini adalah mereka orang-orang yang dikecualikan dari kerugian, orang-orang yang menegakkan amal soleh min solatin, berupa sholat, wa zakatin, zakat, siam, hajjin, wa birrin, berbakti, lil walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, menyambung silaturahmi, wa ghairi dzalika, dan selain dari itu. Falam yaktasiru ala mujarrati ma fil qalbi, dan tidak dibatasi sekedar apa yang ada di dalam hati. Maksudnya dalam hati ini tadi iman. Artinya orang bisa dibebaskan dari ancaman kerugian tidak cukup dengan iman saja, tapi beramal saleh. Bal amilu. Wassalihatu hiya alladhi istamalat ala syai'aini. Amalan dikatakan shalihat itu apabila tercakup padanya 2 perkara, baru disebut amal saleh. Al-awwalu, yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wajal. Pertama, ikhlas, beramal karena menginginkan ridha Allah. Wasani, yang kedua, al-mutaba'atu. Mutaba'ah artinya mengikuti lirrasuli alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasul, harus ada contohnya, baru amalan tersebut menjadi amal saleh. Kalau kosong dari syarat pertama, itu orang masuk ke syirik, masuk ke amalan syirik, dan itu menghapus dari amalannya. Misalnya sholat karena riya itu ingin dilihat, itu syirik, yang disebut oleh Rasul syirkul khafi, syirik yang samar.
Rasul pernah bersabda, paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul khafi, syirik sembunyi, syirik yang samar. Bagaimana syirik yang samar itu? Kata beliau, seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Dari samarnya. Itu pun masih diterangkan lagi, diperjelas oleh Rasul. Bagaimana itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, seseorang yang sholat sendirian misalnya, atau tidak sendirian, orang yang sholat kemudian dia hiasi sholatnya, diperbagus sholatnya, diperindah sholatnya untuk dilihat manusia. Itu siapa yang bisa melihat? Kalau orang nggak akan bisa melihat. Nah, hanya dirinya yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Rasul digambarkan tadi seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Dan syirik itu sangat berbahaya, bisa menghapus dari nilai amalannya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang kedua, ada ibadah itu atau amal soleh itu harus ada contoh, ada dalil yang sahih dari Rasul, kemudian orang itu mengikuti, namanya mutaba'ah. Kalau kosong dari syarat ini, orang masuk kepada perbuatan muhdas. Muhdas artinya mengada-ngada. Mengada-ngada itu orang yang membuat amalan, yang amalan itu diyakini sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu muhdas, dan itu jelek. Rasul mengatakan wasyarrul umuri muhdasatuha. Paling jeleknya perkara itu bukan mencuri, bukan zina, bukan mabuk. Itu jelek dan dosa besar. Tapi yang lebih jelek lagi kata Rasul apa? Mengada-ngada dalam agama. Dan itu amalan paling disukai iblis. Nah, iblis bilang, ahlaktuhum bidzunubi, saya hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan maksiat, melanggar larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya. Itu dzunub, maasi. Nah, fa'ahlaktuhum bil istighfar. Tapi manusia mengalahkan aku dengan istighfar. Karena orang sadar itu maksiat, itu dosa. Itu dimarahi, dibenci oleh Allah, dan tahu bahwa akibatnya nanti neraka. Nah, kata iblis, falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat seperti itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku ajak manusia kepada bid'ah, kepada muhdas. Apa? Mengada-ngada dalam agama, kemudian rajin di sana. Fayahsabuna annahum muhtadun. Kemudian mereka mengira ketika melakukan amalan muhdas tadi, mengada-ngada tadi, dikira itu petunjuk, diyakini itu sebagai petunjuk, wala yastaghfirun, dan tidak mau istighfar. Karena dia yakini ini petunjuk, ini kebaikan. Maka itu orang yang jatuh kepada perbuatan muhdas itu lebih disukai iblis, karena ini tadi mereka mengira itu petunjuk, wala yastaghfirun, dan tidak mau taubat. Dan itu lebih sulit dinasihati. Kalau tadi gampang dinasihati orang yang jatuh pada maksiat, lebih gampang dinasihati karena mereka sadar itu maksiat. Kalau ini dia yakini sebagai petunjuk, wala yastaghfirun, dan tidak mau istighfar. Ini dua syarat amalan dikatakan soleh, ikhlas, dan harus ada contoh. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, kata Rasul, semua perbuatan yang muhdas, yang tidak ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dicontohkan, itu bid'ah, kata Rasul. Bid'ah itu enggak ada contohnya.
Banyak orang memahami kalau begitu mik ini bid'ah. Oh bukan, ini perkara dunia. Yang disampaikan oleh Rasul itu apa? Agama. Harus dibedakan. Kalau urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia ya kalian yang lebih paham. Tapi banyak orang dai-dai mengatakan kalau gitu nggak boleh naik mobil, nggak boleh pakai mic karena mobil itu apa? Bid'ah. Kalau secara bahasa iya bid'ah karena itu perkara baru. Tapi kan bahasa itu bukan apa? Agama. Jadi harus dibedakan antara bahasa dan agama. Mau bahas agama apa bahas bahasa? Kalau yang dikatakan oleh Rasul tadi itu agama. Wasarul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu yang mengada-ngada dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ancamannya bukan main-main. Bukan perkara yang ringan. Nah, dan itu kata Rasul semua, tidak ada pengecualian. Tidak ada yang katanya bid'ah hasanah, itu tidak ada. Rasul tidak bilang adanya bid'ah hasanah misalnya. Rasul bilang apa? Kullu, semua. Dan kata kullu kalau sampai diulang lebih dari satu kali itu menunjukkan hakikat, menunjukkan yang sebenarnya, bahwa tidak ada pengecualian kalau sampai diulang. Dan Rasul mengulang-ulang. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berapa itu? 3 kali. Wa dzalika annal amala idza lam yakun khalisan lillah mardudun. Kenapa harus ikhlas? Karena suatu amalan apabila tidak ikhlas karena Allah, maka amalan itu mardud, tertolak. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, alladzi yarwihi nabi, yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ada di sini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Allah mengatakan ana aghniyas syuraka. Saya tidak butuh sekutu, anisyirki. Saya tidak butuh sekutu-sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan walaupun sangat sembunyi tadi, asyraka fihi, yang dicampuri amalan tersebut tadi dengan kesyirikan bersamaku, kata Allah, asyraka fihi ma'i ghairi, dengan selainku, taraktuhu, aku tinggalkan orang itu, wasyirkahu, dan kesyirikannya. Nah, falau kunta tusalli, kalau engkau berdiri salat, mura'atan linnas, supaya dilihat orang, au tasaddaqta mura'atan linnas, atau engkau sedekah supaya dilihat manusia, au talabat bil ilma, atau kamu menuntut ilmu, mura'atan linnas, dalam rangka riya, untuk dipuji, dilihat orang, au wasal tarrahima, atau kamu silaturahmi supaya dilihat orang, au ghairi dzalika, atau selain itu, fal amalu mardudun, maka amalan itu tertolak. Nah, hatta idza kana salihan fi dzahirihi, walaupun amalan tadi amalan soleh secara apa? Zahir. Jadi butuh kebenaran batinnya. Nah, sementara nanti menghadap Allah itu nilai seseorang tergantung zahirnya apa batinnya. Batinnya. Maka yang perlu diperbaiki pada setiap kita adalah batin. Nah, barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki apa? Zahirnya.
Karena zahir ini ngikuti batin, ngikuti keadaan hati. Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam badan itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu, kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak segumpal daging ini rusaklah seluruh badannya. Ala wahya al-qalbu, itulah hati. Kadzalika al-ittiba, demikian juga ittiba. Lau annaka amilta amalan, kalau engkau mengamalkan suatu amalan, lam ya'malhu ar-rasul, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqarrabta bihi, dan engkau meyakini itu sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ma'al ikhlas, dan kamu ikhlas. Ini seringnya dijadikan dalil. Yang penting ikhlas. Nah, toh tidak ada larangannya. Dia bilang seperti itu. Yang penting apa? Ikhlas. Toh tidak ada larangannya. Ya memang tidak ada larangan. Ya, siapa coba yang melarang sholat subuh 3 rakaat? Mana larangannya? Boleh nggak Pak Zainul? Sholat subuh 3 rakaat boleh? Mana larangannya? Nggak ada. Nah, tapi hukum daripada sholat subuh 3 rakaat hukumnya haram. Itu namanya mengada-ngada, membikin-bikin ajaran baru dalam Islam. Sholat subuh 3 rakaat hukumnya haram dan mardud. Kata Rasul, mardud, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Kan tidak ada larangannya, toh yang itu rakaat itu yang dibaca ayat-ayat. Iya, tapi asal ibadah itu haram. Asal ibadah itu hukumnya apa? Haram. Sampai ditemukan atau didapati dalil yang sahih dari Rasul. Itu yang dimaksud mutaba'ah. Harus ada contoh. Maka dari itu semangat kita itu jangan amalnya dulu. Yang harus diteliti dulu apanya? Kesahihan, kebenaran bahwa amalan ini datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru amalan tersebut kalau sudah mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu masuk ke dalam amal soleh yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini, menjadi sebab orang itu dibebaskan dari kerugian. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan man istahsana, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia istihsan itu maksudnya menganggap baik, yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Berarti dia telah menuduh Rasul itu menyembunyikan risalah. Ucapan halnya itu sama dengan mengatakan mestinya Rasul itu seperti saya ini loh. Mestinya Rasul itu beramal seperti amalan saya ini. Itu sama dengan mengatakan seperti itu, kata Imam Malik. Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah mengatakan pada hari ini telah sempurna Islam. Maka amalan yang tidak ada setelah hari ini itu bukan Islam. Setelah turunnya ayat ini, amalan yang tidak ada setelah turunnya ayat ini. Nah, setelah turunnya ayat itu, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jadi di sini dikatakan, karena kalau engkau mengamalkan suatu amalan
yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau dalam rangka ikhlas mendekatkan diri kepada Allah, fa innahu la yuqbal minka, maka itu tidak diterima. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari sisi kami, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Idzan, kesimpulannya, al-amalus shalih, dikatakan amalan itu menjadi amal saleh, ma jama'a wasfaini, amalan yang terkumpul dua sifat. Al-awwalu al-ikhlasu lillah azza wajal, yang sifat pertama ikhlas karena Allah. Wasani, yang kedua al-mutaba'ah lirrasul alaihi salatu wassalam. Wa tawasau bil haq, ini ciri yang ketiga, sifat ketiga orang yang mau dibebaskan dari kerugian. Ai sara ba'dhum yusi ba'dha bil haq, satu dengan yang lainnya saling menasihati dalam kebenaran. Dan ini harus latih pada diri-diri kita. Jangan baper itu, bawa perasaan gak enak misalnya. Anaknya makan pakai tangan kiri, gak enak misalnya. Perasaan istrinya makan pakai tangan kiri, dibiarkan. Berbuat maksiat dibiarkan, tidak sholat dibiarkan. Nah, ibu pekewuh, ya ibu pekewuh. Nah, karena sifat umat Muhammad ini tidak sama dengan umatnya Nabi Musa Yahudi, yang mereka dilaknat oleh Allah karena itu lalai dalam masalah ini. Ya, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Wal haqqu, apa itu al haq? Huwa asyar'u. Al haq itu adalah syariat. Kita mengartikan agama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril pada Rasulullah. Yakni kullu wahidin minhum, masing-masing dari manusia yang dikecualikan dari orang merugi, yusil akhar, menasihati yang lain. Idza ra'ahu mufriton fi wajibin, kalau dia melihat orang tersebut mufrid. Mufrid itu ngentengno, apa bahasa Indonesianya, lalai misalnya, tidak menghiraukan dalam masalah kewajiban. Ausahu, maka harus dinasihati. Wa qala ya akhi kum bil wajib, wahai saudaraku laksanakan kewajiban. Salat misalnya, mau bangunin anaknya gak berani karena anaknya tidurnya kemalaman, lihat TV, main game, nah gak enak misalnya. Nah, maka itu kesalahan dari orang tua. Mungkin kesalahannya dari beli TV-nya ya. Beli TV sampai menyebabkan bahaya ke anaknya. Karena itu tadi mudaratnya nggak bisa anak itu bangun sholat, atau dibelikan HP main game, sehingga kewajiban terlalaikan. Sementara Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Maka keluar orang tua yang bijak itu adalah memberikan anak-anak itu sesuatu yang menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akhiratnya dari bahaya akhirat. Itu yang harus jadi pikiran. Kalau dibiarkan agamanya nggak dihiraukan, nggak dipedulikan, dilalaikan, yang penting ijazahnya tinggi, yang penting dunianya sukses,
Dunia mau ditinggal, sesukses apapun itu akan ditinggal. Setelah itu yang akan mengikuti cuma satu, amalannya. Keluarganya dan hartanya akan pergi, balik, yang ikuti amalannya. Sementara amalannya belum, karena habis waktunya ngurusi dunia. Nah, sehingga Rasul mengatakan al-kaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasul, orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Masya Allah ya. Nah, padahal Rasul pernah ditanya manil akyas. Kalau tadi kais cerdas. Kalau yang lebih cerdas lagi, Rasul ditanya seperti itu. Beliau menjawab, man aktsaruhum lil mauti kar dzikra. Orang yang lebih cerdas lagi, orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wastidadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Orang tua sekarang malah kebanyakannya memberikan urusan dunianya yang mau ditinggal. Dan itu kedzaliman pada anaknya. Sejak awal kedzaliman pada anaknya. Kenapa dikatakan zalim? Itu hak awal dari anak untuk diarahkan ke perkara agamanya. Tapi ini dilalaikan. Tidak diberikan oleh orang tua pada anaknya. Itu kan kedzaliman dari orang tua. Durhaka orang tua pada anaknya sebelum anaknya durhaka pada orang tua. Nah, maka lihat koreksi kalau setelah tua anaknya durhaka, dilihat dirinya dulu. Bagaimana kok sampai anaknya durhaka? Bagaimana pengajarannya? Nah, karena agama itu sangat bahkan mewajibkan anak berbakti pada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan agar tidak menyembah selain Allah, dan Allah mewajibkan agar berbuat baik pada kedua orang tua. Rasul juga mengatakan, maukah aku kabari kalian dosa yang paling besar? Rasul mengatakan asyirku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Nah, sangat penting berbakti pada orang tua. Orang tidak akan masuk surga barang siapa yang membuat orang tuanya sedih, orang tuanya menangis. Nah, banyak Imam Bukhari menulis di bab-bab awal kitab Adabul Mufrad tentang bab birrul walidain. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Idza ra'ahu fa'ilan li muharramin, kalau engkau melihat ada saudaramu melakukan perbuatan haram, ausahu, dinasihati. Qala ya akhi, katakan wahai saudaraku, ijtanib al-harama, jauhi perkara haram. Bahaya, perkara haram itu bahaya. Fahum lam yaktasiru ala naf'i anfusihim, sehingga orang-orang itu tidak hanya mikirkan dirinya sendiri, bal nafa'u anfusahum wa ghairihim, tapi dia pikirkan bagaimana nasib dirinya dan selain dirinya. Dimulai dari keluarga sendiri dulu. Nah, menjadi orang terbaik dalam keluarganya, yang mengarahkan keluarganya agar selamat dunia dan di akhiratnya. Nah, karena orang-orang sekarang muslimin terutama banyak lalai urusan akhiratnya. Dia salah meyakini, dikira kebahagiaan, kesuksesan itu hanya dengan dunia. Itu kejahilan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ajhalun nas, manusia paling bodoh orang yang meyakini kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Itu pernah diucapkan juga oleh orang yang melihat Qarun ketika Qarun pamer hartanya. Kemudian orang mengatakan, sekiranya aku seperti Qarun. Nah, betapa bahagianya aku kalau seperti Qarun. Tapi setelah Qarun ditenggelamkan, nah, orang-orang yang berilmu mengatakan, wailak, celaka engkau.
pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Dan orang tadi yang kemarin bilang sekiranya seperti Harun, kemudian mereka menyesal. Demikian juga orang-orang yang mementingkan dunia akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang tidak bermanfaat. Wa tawasau bisabri, yang ketiga, yang keempat ini ya. Sifat keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Ayyusi ba'duhum ba'dha bisabri, menasihati yang lain dengan kesabaran. Wasabru, apa itu sabar? Habsun nafsi. Sabar itu menahan nafsu. Enggak boleh dilos, dibebaskan nafsu itu enggak boleh. Wis sakarep-karepe wis apa jare awakmu, istrinya, anaknya digitukan. Nah, maka suami yang tidak punya cemburu pada istrinya, tidak punya cemburu pada anak-anaknya, anak putrinya, anak laki-lakinya, itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dayyus. Dayyus la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus. Orang yang tidak ada rasa cemburu. Nah, bagaimana istrinya pagi-pagi mandi pakai bedak, lipstik, pakai ini ditata, suaminya nganter kumpul sama laki-laki lain. Nah, mestinya cemburu suaminya, dia macak kalau sudah bau pulang untuk suaminya, ya. Macak untuk orang lain. Artinya cemburu istri di rumah. Istri macak untuk suaminya, istri salihah. Maka hati-hati, sabar, ditahan nafsunya. Amala yang bagi fi'luhu, ditahan nafsunya dari sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan. Menunjukkan bahwa nafsu itu maunya mengerjakan, melakukan perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Nafsu itu akan menghancurkan dirinya. Maka hancurlah orang yang mengikuti nafsunya. Allah mengatakan di surat apa itu? An-Nazi'at apa? Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, dan menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Wa qasamahu ahlul ilmi ila salasati aqsamin, para ulama membagi sabar itu 3. Al-qismul awwalu sabrun ala ta'atillah, pertama sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua al-qismu tsani, kedua sabrun ala maharimillah, sabar terhadap sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Al-qismu tsalits, yang ketiga sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir-takdir Allah. Karena takdir Allah itu 2. Ada yang syarrun khairun, ada yang baik dan ada yang buruk. Maksudnya baik itu mencocoki tabiat dirinya. Maksudnya jelek menurut tabiat dirinya, seperti sakit. Itu kan tabiat orang itu enggak suka. Ada yang suka sakit? Tak suka. Begitu sakit dia bingung cari apa? Dokter, cari obat. Kenapa? Enggak suka sakit. Nah, kalau orang suka sakit, enggak ada rumah sakit, enggak ada penjual obat. Nah, kenapa kok rumah sakit banyak, apotek banyak? Karena semua orang mungkin ya tidak suka sakit. Itu takdir apa? Jelek. Nah, sabar dengan takdir jelek, miskin, musibah, bencana, sakit.
Lagian kenapa Allah membuat takdir jelek? Itu kebaikan bagi Allah. Ada hikmah. Nah, ada hikmah dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah membuat takdir jelek itu baik bagi Allah. Nah, artinya tidak semua yang ditakdirkan Allah itu dicintai oleh Allah. Seperti tadi kufur, syirik, kafir, fajir, maksiat itu amalan-amalan yang memang ditakdirkan oleh Allah tapi tidak dicintai. Nanti akibatnya neraka. Nah, Allah bisa menciptakan sesuatu yang tidak dicintai. Kalau kita kan tidak mau, ya. Apa hikmahnya? Misalnya sakit, itu hikmahnya minimal 4. Diampuni dosa-dosa. Itu kan kebaikan. 2, dinaikkan derajatnya. 3, mendapat pahala sabar. 4, mendapat pahala ridho dengan sakit itu. Wah, kalau gitu penting ya sakit itu. Sehingga orang kalau dikena musibah itu yang ada 4 sikapnya. Pertama murka, kedua sabar, ketiga ridho, keempat syukur, yang tertinggi malah bersyukur. Sehingga ketika Ali radhiyallahu anhu keluar dari Rasul ketika Rasul sakit, beliau ditanya, bagaimana keadaan Rasul ya Abul Husain? Alhamdulillah. Rasul juga ketika ditanya walaupun puncak sakitnya, beliau alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ucapan syukur. Nah, as-sabru ala ta'ati kasirun. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan. Kasirun minan nasi yakunu fihi kaslun. Banyak manusia itu kaslun, malas anis sholat, melaksanakan sholat ma'al jamaati. Banyak orang malas sholat berjamaah di masjid. Ini laki-laki ya. Masalan, la yadhhab ilal masjidi, tidak mau pergi ke masjid. Yaqulu usalli fil bait, aku sholat di rumah saja. Wa adaitu al wajiba, aku akan laksanakan kewajiban sholat. Fayaksulu, kemudian dia malas. Faqala lahu, maka katakan padanya, ya akhi, wahai saudaraku, isbir, tahan dirimu. Nah, tahan nafsumu. Kenapa dibilang tahan nafsumu? Karena yang ngajak sholat di rumah itu siapa? Nafsunya. Nah, kalau Allah mengajarkan apa? Sholat jamaah di masjid. Rasul juga pada setiap orang. Karena Rasul mengatakan, aku ingin menyuruh seseorang menggantikan aku ngimami. Kemudian aku akan keliling membawa apa? Kayu bakar untuk membakar. Coba, mau dibakar oleh Rasul. Perbuatan apa membakar? Ya, mau membakar rumahnya orang laki-laki, rumah-rumah yang ada laki-lakinya tidak mau datang ke masjid. Kalau itu sunnah, ngapain dibakar? Nah, kalau sholat jamaah itu sunnah, itu menjadi dalil bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Kecuali 2 orang. Siapa itu? Munafik sama orang sakit. Nah, 2 aja yang boleh sholat di rumah. Ihbisha, nah, tahan. Kalifha, paksa. Ala antusalli ma'al jamaah, dipaksa. Apanya yang dipaksa? Dirinya itu loh. Karena nafsunya ini tarik menarik antara Allah dan nafsunya tarik menarik. Maka manusia itu berada di 2 seruan, seruan Allah dan seruan nafsunya. Nah, tahan nafsunya, paksa dirimu agar mau sholat ke masjid. Kalau nanti sudah biasa, nafsunya sudah terkendali, nafsunya sudah tenang, enak ke masjidnya itu tenang. Malah kalau enggak ke masjid, gak enak. Nah, itu nafsu yang sudah
tenang, dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah menuju keridhaan Rabbmu. Ukhruj. Oh, mana ini? Ini ya. Katsirun minan nasi. Ini tadi sudah salat laki-laki yang enggak mau salat di masjid. Katsirun minan nasi idza ra'a zakata malihi katsiratan. Banyak orang kalau melihat zakat malnya banyak, suhun, dia suh, wabuhlun. Suh ini lebih parah dari bakhil. Bakhil diartikan pelit. Kalau lebih parah itu suh. Waduh kok banyak. Wasara ya taraddadu, sehingga dia goyah, imannya goyah. Eman rek akeh. Maka apa untuk bisa mengeluarkannya? Butuh apa? Kesabaran. Ukhruj hadhil mal, hadzal mala al-katsira. Maka keluarkanlah harta yang banyak ini. Au utrughu wa ma asbadzalika, atau ditinggalkan. Oh, bukan di sini mungkin diartikan ini fi'il mudhari'. Iya, ukhruj benar. Fayuqalu lahu ya akhi, maka nasihati dia, ya akhi, wahai saudaraku, isbir, tahan dirimu, ala ada'iz zakat, tunaikan zakat. Zakat artinya berkembang, atau bisa juga bermakna bersih. Karena Rasul mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Untuk memberi makan orang miskin dan untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi zakat itu gunanya untuk membersihkan dari dosa-dosa dan juga untuk mengembangkan. Misalnya orang punya harta banyak, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka harta zakat itu akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan harta aslinya itu. Mungkin kebakaran, mungkin habis untuk biaya perawatan dirinya sakit. Sampai habis hartanya, mungkin kerampokan dan seterusnya. Tapi kalau dikeluarkan ini zakatnya, maka akan membersihkan harta itu Allah akan kembangkan. Tapi berat kalau orang itu terlalu cinta dunia dan yang dikeluarkan zakatnya banyak. Wa hakadza baqiyatul ibadat, demikian juga ibadah yang lain. Fa innal ibadat kama qala Allah Ta'ala fis shalah, karena seluruh ibadah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Allah dalam salat, innaha lakabiratun, bahwa salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk tadi terdiri dari dua perkara ya. Secara zahir itu benar dan hadir hatinya. Aksaru ibadillah, kebanyakan hamba Allah, tajidu, mendapati, annal ibadat alaihim sakilatun, kebanyakan hamba Allah mendapati atau merasakan bahwa ibadah itu berat. Karena Allah juga mengatakan isbir sobron jamila, sabarlah dengan kesabaran yang baik. Dengan isbir fasbir li hukmillah, sabarlah dengan hukum Allah. Karena hukum Allah itu paling tidak disukai oleh nafsu. Ya, sementara nafsu pada dirinya, kalau masih orang itu terkalahkan oleh nafsunya, maka berat dia untuk melaksanakan ibadah.
Fahum yatawasawna bisabri, mereka orang yang dikecualikan dari kerugian itu saling menasihati. Makanya perlunya kita kumpul, saling menasihati, tanya kabarnya, bagaimana kabarnya, baik, ada masalah, tidak ada, oh iya saya sedikit punya masalah, apa perlu bantuan. Seharus seperti itu, saling menasihati. Saya pinginnya begini, oh jangan, itu kurang baik. Terus yang ada yang lebih baik seperti ini. Kalau itu kayaknya kurang benar, ada sedikit haramnya misalnya. Anak saya minta motor minta yang baru, ini adanya di dealer. Kalau dealer kan harus bayar bank. Wah, ke bank ini urusannya sama bank, riba. Nah, bantu cari solusi yang benar. Seperti itu sesama saudara. Fahum yatawasawna bisabri ala ta'ah, mereka saling menasihati dalam ketaatan. Kadzalika as-sabru anil maksiati, demikian juga saling menasihati agar bersabar meninggalkan maksiat. Ba'dun nasi masalan, sebagian manusia misalnya tajarrahu nafsahu ila aksabin muharramatin. Misalnya seseorang melihat saudaranya sibuk dengan bisnis yang ada haramnya, imma birriba, apakah itu riba. Nah, mendapati saudaranya masih kerja di tempat-tempat riba, renten. Wa imma bil ghish, atau menipu. Nah, wa imma bit tadlis, atau dengan tadlis. Tadlis itu menyembunyikan aib barang. Nah, menyembunyikan kekurangan barang, aib-aibnya disembunyikan. Au bi ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Misalnya penyok, mobilnya penyok didempul. Ini baru, ini belum pernah dicek ulang, enggak ada cacatnya. Coba aja dicek gitu. Padahal sudah didempul itu. Nah, itu namanya haram, tadlis. Seperti itu sedikit apa banyak. Nah, au bi ghairi dzalika min anwa'il haram, atau selain dari contoh ini dari pekerjaan haram. Fayuqalu lahu, maka dinasihati, isbir ya akhi, sabar. Isbir nafsaka, tahan dirimu, tahan nafsumu, la tata'amal ala wajhin muharramin, jangan bermuamalah, jangan bekerja dengan cara yang haram. Karena itu akan mengotori yang halal, bisa mencabut barokahnya. Juga sampai ada hadis daging yang tumbuh dari makanan haram, maka yang pantas baginya neraka. Nah, ba'dun nasi aidan, sebagian manusia juga yubtala bin nadri ilan nisa. Ada juga sebagian manusia yang ketagihan melihat wanita yang bukan mahramnya dan bukan istrinya, ya. Kalau istrinya mahram apa bukan? Mahram. Apa mahram? Istri bukan mahram. Mahram itu yang diharamkan. Istri diharamkan. Ya, halal. Orang yang ini banyak ini. Karena mata itu lebih cepat dari telinga. Kalau telinga itu kan masih perlu mempersiapkan telinganya. Kalau mata itu kan secara spontan, otomatis, sehingga masih ada keringanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakal ula, kalau pandangan pertama tidak apa-apa, tidak dosa. Yang dosa yang keberapa? Kedua dan seterusnya. Waduh rek, terus balik lihat lagi. Nah itu yang dosa. Dan itu kalau sampai diulang nanti muncul nafsunya itu membakar sehingga orangnya nggak bisa tidur gitu ya. Namanya kasmaran. Nah, terus badannya tidak bisa tidur, malah diajak pergi
cari udah bahaya. Maka Rasul ayat banyak ayat ya. Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakan pada orang-orang mukmin wahai Muhammad agar menundukkan pandangannya. Tajiduhu masyian fis sauq. Kamu dapati dia berjalan di pasar. Wa kullu ma marrat imra'atun, dan berjalan di tempat keramaian wanita. Adba'aha basarahu, kemudian matanya mengikuti wanita tersebut. Kenapa di sini, Pak? Enggak, cuma lihat-lihat saja. Lihat-lihat saja. Fayuqal, maka nasihati, ya akhi isbir nafsaka, tahan nafsumu an hadza syai', dari masalah ini. Pulang-pulang sana, jangan di sini. Nah, kalau di Indonesia kan masih dibuatkan sarana taman-taman wisata kayak gitu. Kan kumpul itu, laki-laki perempuan kan kumpul, Pak ya. Yang syar'i mungkin dipisah. Ini taman wisata khusus, kolam renang khusus gitu. Sehingga tidak terjadi ini pelanggaran-pelanggaran syar'i. Asalkan itu yakin, itu bisa dan boleh. Bikin kolam renang syar'i misalnya. Walaupun satu kolam renangnya ya, bagaimana untuk hari Senin sampai Rabu khusus wedok ya, untuk Rabu sampai Sabtu laki, kan tidak apa. Wa yatawasau ala aqdarillah, yang terakhir saling menasihati terhadap takdir Allah. Yusabul insanu bimaradin, seseorang ditimpa sakit fi badanihi, di badannya, ngeluh. Yusabul insan bifaqdi syai'in min malihi, ada orang yang ditimpa musibah hilang hartanya. Yusabul insanu bifaqdi ahibbatihi, manusia ditimpa musibah kehilangan kecintaannya. Wa yajza'u wa yatasakhatu, kemudian dia gelisah dan yatasakhut ini murka. Wa yata'allam, dan dia mencela takdir itu. Nah, takdirnya dicela, dia murka dengan lisannya, merobek-robek bajunya, rambutnya dijambak-jambak, kepalanya dibentur-benturkan. Fa yatawasawna fiha fima bainahum. Nah, maka dinasihati, isbir ya akhi, sabarlah wahai saudaraku, hadza amrun muqaddarun. Ini semua yang terjadi ini perkara yang sudah ditakdirkan. Wal jaz'u la yufidu syai'an, kamu montang-manting bagaimanapun sampai pecah kepalanya tidak akan bermanfaat. Kemudian dia hidup lagi, nah, bisa jadi usul malahan kalau sampai kepalanya pecah ya. Wastimrarul hazn, terus menerus dalam kesedihan. Nah, la yarfa'ul haznu, tidak akan mengangkat kesedihan. Maka kesedihan itu dibatasi berapa hari? 3 hari. Nah, waktu takziah itu 3 hari saja. Insanun imtahana bimauti ibnihi, manusia diuji dengan kematian anaknya. Nakulu, kita katakan, ya akhi isbir, wahai saudaraku bersabarlah. Nah, qaddara anna hadzal ibni lam yukhlaq, Allah takdirkan bahwa anak ini memang tidak ditakdirkan panjang umurnya, takdirnya memang pendek. Itu sudah dicatat sebelum lahir. Summa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ihda banatihi, benar Rasul mengatakan kepada salah seorang dari anaknya, nah,
putrinya, innalillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang diambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah apa yang diberi, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ketentuan waktunya. Famurha falyastabir walyahtasib, maka perintahkan dia bersabar dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa insyaallah dilanjutkan depan. Kemudian bermanfaat kajian pagi ini, meningkatkan iman, dan Allah mengecualikan kita dari orang-orang yang merugi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.